Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada hari ini. Kita pada hari ini akan membahas tentang organisasi perusahaan bisnis. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini dengan baik. Baik, kita lanjutkan organisasi perusahaan bisnis. Apa yang kalian ketahui tentang organisasi? Tentunya kalian sudah tahu mungkin sejak SMP ya, telah mendengar nama organisasi. Jadi banyak orang menafsirkan organisasi itu suatu bentuk ya, seperti bagan atau kelompok orang atau lembaga ya. Nah, itu bisa juga dikatakan organisasi. Nah, sebelum kita mengetahui organisasi tersebut juga mempunyai struktur, yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah merupakan spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan di dalam organisasi beserta cara-cara mengaitkan pekerjaan satu dengan lainnya. Nah, kalau kalian bayangkan gambar struktur organisasi ya. Nah, di situ ada struktur organisasi tentang spesifikasi pekerjaan, bagian pemasaran, bagian produksi ya, terus bagian apalagi keuangan. Nah, itu spesifikasi pekerjaan, tapi saling berkaitan antara pekerjaan satu dengan yang lainnya. Nah, organisasi itu sendiri apa? Nah, yang tadi yang saya sampaikan, organisasi adalah merupakan kelompok yang terdiri dari atas 2 atau lebih orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Bisa itu perusahaan bisnis atau lembaga-lembaga lain ya. Nah, itu dikatakan organisasi. Bagaimana struktur organisasi ditentukan ya? Nanti banyak unsur ya yang dapat menentukan struktur organisasi. Yang paling utama adalah harus mempunyai tujuan, misi, strategi perusahaan ya. Itu unsur-unsur daripada struktur organisasi, dan pembentuknya harus mempunyai tujuan, misi, dan strategi ya. Dalam organisasi terdapat bagan organisasi dan rantai komando. Nah, kalau kalian bisa membayangkan, bagan organisasi itu ada garis putus-putus, ada garis tanda panah ya. Nah, itu merupakan rantai komando ya. Nah, bagannya ada direktur keuangan dan lain sebagainya. Jadi bagan organisasi adalah merupakan diagram ya. Nah, jadi kalau kalian lihat bagan organisasi itu adalah diagram yang menggambarkan struktur perusahaan dan memperlihatkan posisi masing-masing karyawan dalam operasionalnya. Jadi gambar diagram itu merupakan posisi tempat karyawan dalam melaksanakan operasional ya. Nah, sedangkan rantai komando yaitu garis wewenang yang memanjang dari yang tertinggi sampai tingkat terendah dalam organisasi. Oke, perhatikan bagan organisasi seperti ini. Nah, ini ada bagan organisasi. Ada direktur utama, komisaris, direktur, sekretaris, ya, asisten, manajer, tenaga ahli, dan staf. Nah, ini merupakan
bagan. Sedangkan rantai komandonya apa? Yang ada garis putus-putus, ada garis panah ke bawah, ke samping. Nah, itu merupakan rantai komando dalam bagan organisasi. Jadi bisa mendelegasikan, ya, delegasikan wewenang dan lain sebagainya. Nah, dalam struktur organisasi ataupun bagan organisasi ada aspek-aspek penting, ya, dalam proses pengorganisasian. Nah, aspek-aspek penting dalam proses pengorganisasian. Pertama adalah spesialis atau pembagian kerja, menentukan siapa yang akan mengerjakan, ya. Siapa yang akan mengerjakan apa, ya, itu spesialis. Sedangkan departementalisasi ini menentukan bagaimana sebaiknya mengelompokkan orang-orang yang melakukan tugas-tugas tertentu. Itu departementalisasi. Sedangkan rantai komando atau rantai perintah, ya, nah itu namanya rantai komando atau rantai perintah, itu garis komando atau garis wewenang, ya. Tentang kendali ada sentralisasi, desentralisasi, dan formalisasi. Oke. Dasar pembentukan organisasi yang pertama tadi adalah spesialisasi pekerjaan. Nah, ini merupakan pemisahan semua kegiatan organisasi menjadi tugas-tugas yang berbeda dan penugasan pekerjaan yang berbeda untuk individu yang berbeda. Spesialisasi pekerjaan. Kalau kalian pernah dengar ada spesialisasi pemasaran, ada spesialisasi bagian keuangan, ada spesialisasi bagian sumber daya manusia. Nah, itu, ya, itu merupakan tugas, ya, yang berbeda dan penugasan pekerjaan, spesialisasi pekerjaan. Terus departementalisasi, ya, departementalisasi. Nah, ini merupakan proses pengelompokan pekerja menjadi dikelola oleh unit, ya. Nah, ini departementalisasi ini bisa dibagi berdasarkan fungsi, ya. Berdasarkan fungsi. Nah, berdasarkan fungsi itu apa? Yaitu berdasarkan kelompok pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan organisasi yang sama, ya. Nah, ini semua personel pemasaran dikelompokkan bersama di departemen pemasaran, ya. Semua personel produksi maka dikelompokkan di departemen produksi dan sebagainya, ya. Nah, itu berdasarkan fungsi. Sedangkan departementalisasi berdasarkan produk, ini kegiatan pengelompokan produk yang berkaitan dengan barang atau jasa tertentu, ya. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan, ya, dalam memproduksi serta menjual berbagai produk. Nah, setiap departemen menangani pemasaran sendiri, ya. Produksi, ya, sendiri, manajemen keuangan sendiri, dan aktivitas sumber daya manusia juga begitu. Jadi ini dikelompokkan berdasarkan produk. Nah, ini departementalisasi ini berdasarkan produk ini membuat untuk pengambilan keputusan supaya memudahkan untuk pengambilan keputusan lebih mudah, ya, dan dapat mengintegrasikan kepada masing-masing kegiatan yang berhubungan dengan produk, ya. Nah, ini dikatakan dengan produk, departementalisasi produk. Sedangkan
departementalisasi berdasarkan lokasi. Nah, ini kegiatan kelompok sesuai dengan wilayah geografis, ya. Sesuai dengan wilayah geografis. Nah, area departemen bisa meliputi seluruh negara, ya, kalau perusahaannya internasional. Kalau wilayahnya dalam negara, nah itu perusahaan nasional, itu antar daerah-daerah atau beberapa kota. Itu berdasarkan lokasi, ya. Sedangkan berdasarkan pelanggan, ini kegiatan kelompok berdasarkan kebutuhan dari berbagai produk populasi pelanggan. Ini populasi pelanggan, berarti harus dikelompokkan pelanggan-pelanggannya, ya. Kelompok pelanggan konsumen yang sudah dewasa, umur sekian, ya. Terus kelompok pelanggan ibu-ibu dan lain sebagainya, itu berdasarkan pelanggan. Nah, ada 5 bentuk umum departementalisasi, ya. Pertama, departementalisasi fungsi yang tadi, ya, yang saya jelaskan berdasarkan fungsi. Contohnya ini, manajer puncak, ya, garis komandonya ada manajer teknis, ada manajer pembukuan, manajer manufaktur, SDM, manajer pembelian. Nah, ini fungsi dari manajer puncak, manajer teknis, pembukuan, manufaktur. Nah, ini manajemen fungsi, ya. Ada manajemen teknis, pembukuan, pembelian, ya, pemasaran, manufaktur. Nah, ini bentuk berdasarkan fungsi. Yang kedua, berdasarkan kelompok wilayah. Nah, wakil presiden bidang penjualan, pemasaran, di situ ada direktur penjualan wilayah barat, selatan, wilayah barat, tengah. Nah ini biasanya contohnya dilakukan oleh perusahaan yang saya tahu, Alfamart, ya. Alfamart itu mereka penjualan berdasarkan wilayah Barling Mas Cap. Nah, itu dipegang oleh direktur wilayah Barling Mas Cap. Terus pantai utara itu beda lagi. Nah, seperti itu. Terus departementalisasi berdasarkan lini produk. Nah, berdasarkan lini produk, ya. Ini contohnya. Terus ada departementalisasi berdasarkan basis produk, aliran konsumen. Nah, ini ada pimpinan pabrik, ada manajer departemen penggergajian, perkerakitan, ya, dan lain sebagainya. Terus ada lagi berdasarkan hakikat, spesifik, dan unit konsumen. Direktur penjualan, ada manajer pembukuan retail, manajer pembukuan grosir, dan lain sebagainya. Ini ada 5 bentuk umum departementalisasi. Oke. Yang selanjutnya, organisasi ada spesialisasi delegasi, ya. Nah, delegasi. Apa itu delegasi? Nah, kita harus mengetahui delegasi itu apa. Delegasi merupakan yang memberikan bagian dari pekerjaan dan kekuasaan seseorang manajer kepada pekerja lain. Contohnya bagaimana? Saya mendelegasikan pekerjaan ini ke bagian administrasi akademik. Nah, itu namanya delegasi, ya, memberikan pekerjaan atau kekuasaan seorang manajer kepada pekerja lain, ya. Terus ada delegasi wewenang, ya. Nah, delegasi wewenang ini kekuasaan dalam organisasi untuk mencapai suatu pekerjaan atau tugas, ya. Delegasi wewenang. Ada desentralisasi ini merupakan kesadaran manajemen untuk
mencoba menyebar otoritas luas di berbagai tingkat organisasi. Berarti manajemen ini menyebar kekuasaannya, ya, wewenangnya ke berbagai tingkatan organisasi, itu desentralisasi. Nah, proses delegasi itu prosesnya ada tanggung jawab, menetapkan tanggung jawab. Nah, ini maksudnya adalah kewajiban untuk melakukan pekerjaan atau melakukan tugas. Jadi prosesnya adalah kewajiban untuk melakukan pekerjaan atau melakukan tugas. Sedangkan pemberian wewenang ini adalah kekuasaan dalam organisasi untuk mencapai suatu pekerjaan atau tugas. Nah, itu prosesnya pemberian wewenang. Kalau menciptakan akuntabilitas, ini adalah kewajiban seseorang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi akuntabilitas itu kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau wewenang mencapai suatu pekerjaan, ya, ada perbedaannya. Kalau tanggung jawab adalah melakukan, kewajibannya adalah melakukan pekerjaan. Jadi ada perbedaan proses delegasi, ya. Terus ada desentralisasi. Desentralisasi tadi yang saya sampaikan bahwa kesadaran manajemen untuk mencoba menyebar otoritas luas di berbagai tingkat organisasi, ya. Kalau organisasi sentralisasi ini bekerja secara sistematis untuk berkonsentrasi otoritas di tingkat atas, ya. Dalam desentralisasi itu ada namanya desentralisasi wewenang, ya, yaitu ada organisasi desentralisasi, ada organisasi sentralisasi. Kalau organisasi sentralisasi ini kesadaran manajemen yang tadi untuk mencoba menyebar otoritas luas di berbagai tingkatan organisasi. Sedangkan sentralisasi yang tadi yang saya sampaikan ini bekerja secara sistematis untuk berkonsentrasi otoritas di tingkat atas. Contohnya apa? Contoh dari bekerja secara sistematis, ya, untuk berkonsentrasi di tingkat atas, contohnya adalah penerbit buku pelajaran tingkat perguruan tinggi merupakan organisasi sentralisasi dengan wewenang terkonsentrasi di bagian atas. Nah, organisasi besar mungkin memiliki karakteristik dari kedua organisasi, desentralisasi dan sentralisasi. Itu dalam penerbitan buku, ya, pelajaran tingkat perguruan tinggi, ini organisasinya adalah sentral karena wewenangnya terkonsentrasi di bagian atas, ya. Itu salah satu contoh sentralisasi. Perusahaan juga ada yang menerapkan desentralisasi. Ini rantai komando langsung terpusat dari atas, ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai otoritas, ya, yang tinggi, ya. Terus ada rentang manajemen. Nah, rentang manajemen itu sendiri, ya, rentang manajemen di sini ada dua, yaitu rentang manajemen luas dan rentang manajemen sempit. Nah, rentang manajemen luas cirinya adalah banyak karyawan, ya. Sedangkan rentang sempit yaitu karyawannya sedikit. Ciri-ciri rentangnya luas itu adalah tingkat kompetensi tinggi dalam manajer dan pekerja, ya.
yang luas. Terus prosedur operasi standar, sedikit masalah baru. Terus banyak karyawan. Sedangkan ciri dari rentang sempit, bawahan tersebar secara fisik ya. Manajer mempunyai tugas tambahan, masalah baru berfrekuensi tinggi, dan karyawannya lebih sedikit. Nah, itu rentang manajemen. Oke. Manfaat dan hambatan pendelegasian. Manfaatnya, keuntungan utama adalah semakin banyak tugas yang didelegasikan, semakin besar peluang mereka untuk mencari dan menerima lebih banyak tanggung jawab dari manajer tingkat yang lebih tinggi. Keuntungan lain dari delegasi adalah membantu karyawan untuk menerima mempraktekkan tanggung jawab yang diberikan. Nah, hambatan proses pendelegasian adalah keengganan dari seorang pemimpin. Keengganan ini bisa ditimbulkan dengan alasan pemimpin kurang yakin akan kemampuan karyawan. Ini banyak sekali ya di perusahaan-perusahaan enggan mendelegasikan. Ya. Kedua, merasa mampu untuk mengerjakan sendiri. Ketiga, kurang memiliki kemampuan untuk mendidik kader. Keempat, takut wewenangnya akan berkurang atau bawahannya melakukan tugas dengan baik, tidak mau menanggung resiko. Banyak ya yang terjadi ya seperti ini, hambatan pimpinan dalam pendelegasian ya. Terus desentralisasi pengertiannya ini tadi, pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan pada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam satu struktur organisasi. Sedangkan rentang manajemen atau rentang kendali, kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor padanya. Prinsip dari rentang manajemen itu sendiri ya berkaitan dengan jumlah bawahannya yang dikendalikan secara efektif oleh seorang manajemen, yaitu ada rentang manajemen luas dan rentang manajemen sempit. Ya. Oke. Nah, dalam organisasi tentunya ada bentuk struktur. Nah, ada struktur lini dan staf, struktur matrik, terus struktur jejaring ya. Nah, struktur lini itu ini merupakan rantai komando secara langsung dari orang ke orang di seluruh organisasi. Nah, ini struktur lini ini garis komandonya adalah garis lurus yang dapat ditarik ya melalui tingkat manajemen dari CEO sampai ke tingkat terendah dalam organisasi. Ya, dari tingkat pimpinan bisa ditarik sampai ke bawah. Nah, contohnya struktur lini ini contoh sebuah toko eceran kecil misalnya, seorang karyawan per jam mungkin melaporkan kepada asisten manajer ya, yang melapor kepada seorang manajer toko, yang melapor kepada pemilik. Nah, itu adalah manajer struktur lini ya. Nah, manajer dalam struktur lini disebut manajer lini ya. Nah, ini manajer lini ini adalah membuat keputusan dan memberi perintah kepada bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini disebut struktur lini. Terus ada struktur lini dan staf. Struktur lini dan staf. Struktur lini dan staf ini merupakan rantai komando ya dengan spesialisasi ya manajer lini dan manajer staf. Nah, kedua-duanya
bekerja bersamaan ya, manajer lini dan staf. Nah, ini struktur ini bekerja lebih baik bagi organisasi ya ukuran menengah dan besar. Untuk organisasi ukuran menengah dan besar dibandingkan hanya manajemen lini saja. Nah, manajer staf ini sangat memberikan dukungan, saran, dan keahlian bagi manajer lini, sehingga menghilangkan kelemahan dari struktur lini. Nah, struktur lini dan staf ini merupakan gabungan antara manajer staf dan manajer lini atau struktur lini dan staf ya. Nah, ini struktur ini bekerja jauh lebih baik dari bagi organisasi ukuran menengah ya. Oke, jadi struktur lini dan staf ini diperlukan untuk manajemen yang efektif ya, untuk mengisi posisi yang lebih penting ya dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Nah, ini manajer lini dan staf. Ada struktur matrik. Nah, struktur matrik ya ini menggabungkan wewenang secara vertikal dan horizontal. Nah, sehingga gabungan wewenang vertikal secara vertikal dan horizontal maka disebut struktur matrik. Nah, ini struktur matrik ini terjadi apabila departemen produk digabungkan pada organisasi departemen fungsional. Nah, dalam organisasi matriknya, wewenang mengalir balik ke bawah dan keseluruhan. Contohnya ya, contoh perusahaan Omnimedia. Nah, ini Omnimedia menggunakan struktur matrik untuk menggabungkan manajemen departemen fungsional. Nah, departemen fungsional ini penerbit, internet, penyiaran ya, dengan departemen produk, makanan, kerajinan, hiburan, perkebunan. Nah, itu contohnya. Contoh lain matrik adalah produsen mobil, perusahaan yang dapat dibagi menjadi departemen fungsional seperti produksi, penjualan, pemasaran, distribusi, akuntansi yang mengelola bersama dengan departemen produk, itu tentang model kendaraan. Itu struktur matrik. Struktur jaringan, struktur jaring ya. Struktur jaring, struktur jejaring. Nah, ini bisa disebut sebuah organisasi virtual ya. Nah, ini fungsi utama yang dilakukan adalah dan fungsi lainnya seperti teknik, produksi, pemasaran, keuangan ya. Nah, ini dialihdayakan kepada organisasi lain. Ya, jadi organisasi jejaring tidak memproduksi produk yang dijualnya. Nah, tipe organisasi yang dimiliki karyawannya hanya sedikit ya, yang terdiri dari beberapa manajemen puncak dan pekerja administrasi harian. Terus fasilitas-fasilitas yaitu fasilitas sewa guna usaha, pekerja sementara ya. Nah, ini struktur jaring. Oke, nah ini bagannya organisasi lini dari direktur, manajer keuangan, manajer pemasaran, terus kabak ya. Terus ini suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pimpinan terhadap bawahan. Terus organisasi lini dan staf ini kombinasi yang saya sampaikan tadi, contohnya manajer, staf kabak pelaksana ya. Terus ada struktur organisasi matrik, contohnya struktur jejaring, struktur organisasi di mana administrasi adalah fungsi utama yang dilakukan.
dan sebagian besar fungsi lainnya dialihdayakan kepada organisasi lain. Oke, ada budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan ini dalam organisasi memang sangat sebagai ciri khas ya. Nah, budaya perusahaan ini merupakan bisa pengalaman, kisah, atau kepercayaan dari norma-norma bersama yang mencirikan suatu organisasi. Identitas ya, atau bisa disebut dengan identitas unik dari suatu perusahaan. Ya, bisa dalam menentukan iklim bisnis, budaya perusahaan ini bisa juga mempengaruhi untuk menentukan iklim bisnis, iklim kerja, ya, dan juga membantu setiap orang bekerja untuk mengejar tujuan organisasi. Nah, jadi dalam budaya perusahaan ini nanti pengaruhnya, ya, pengaruh budayanya itu gaya dan perilaku ya, karyawan, ya. Organisasi informal dan selentingan. Nah, dalam organisasi ada dua juga, ada organisasi informal dan selentingan. Informal ini kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas bertujuan bersama yang tidak disadari. Kelompok informal dapat menjadi sumber informasi dan persahabatan untuk pesertanya. Kelompok informal ini dapat menciptakan manfaat serta tantangan bagi sebuah organisasi. Sedangkan selentingan adalah jaringan komunikasi informal dari sebuah organisasi, atau dapat dikatakan selentingan merupakan metode penyampaian laporan rahasia dari orang ke orang yang tidak dapat diperoleh melalui saluran biasa. Nah, selentingan berjalan terutama dari mulut ke mulut dan informasi yang menyebar dengan cepat. Ya. Oke. Terus ada tugas ya, nanti akan saya upload di Sekalsa tugasnya, silahkan kerjakan. Ini tugas dari pertemuan 1 sampai ke 5 dikumpulkan di Sekalsa pertemuan ke-6, paling lambat waktunya tanggal 22 November. Ketentuannya nanti akan saya upload ya. Silahkan mengerjakan. Itu yang dapat saya sampaikan, materi tentang organisasi perusahaan bisnis. Semoga dapat bermanfaat. Kalau ada yang tanyakan silahkan bertanya di forum, kita diskusi ya. Nanti juga ada kuis. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.